Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 891 Nyonya dari Yang Maha Bebas. Yao Qingyu ragu sejenak. Ini seharusnya menjadi pertanda bahwa dia akan pingsan karena pendarahan hebat, bukan? Namun, melihat luka-luka mengerikan di dadanya, hatinya melunak. Yao Muqing hanya melakukan ini untuk melindungi hewan peliharaan rohnya. Lagi pula, bukankah mereka kakak dan adik? Apakah boleh seorang kakak laki-laki memeluk adik perempuannya yang sedang sekarat? Dia mengulurkan tangannya yang kuat dan menariknya ke dalam pelukannya. Yao Muqing segera merasakan panas dan luasnya tempat itu, dan tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Tidak heran kalau para ipar perempuan suka berpelukan di pelukan saudara laki-laki mereka. Jadi, senyaman ini rasanya berada dalam pelukan saudaraku. Semoga berkat menyertai Anda dan saudara Anda. Aku harus pergi sekarang. Kemudian kesadarannya memudar menjadi keadaan yang kabur. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia membuka matanya dengan linglung, dan yang terlihat adalah dada Yao Qingyu. Dia mengerjap bingung. Apakah itu berarti bahwa setelah seseorang meninggal, mereka tetap berada dalam keadaan yang sama seperti saat kematian? Berada dalam pelukan kakakku seperti ini, kematian tidak lagi terasa begitu menakutkan. Sambil memikirkan hal itu, dia berbaring dengan nyaman, menggosokkan kepalanya ke tubuh kakaknya, dan bergumam, rasanya sangat nyaman dalam pelukan kakakku. Hingga suara Yao Qingyu terdengar dari samping telinganya. Apakah kamu tidur nyenyak? Hah? Hai! Yao Muqing tiba-tiba duduk tegak dan menatap wajah Yao Qingyu. Saat ini, Yao Qingyu sedang memegang jepit rambut giok itu dan memeriksanya dengan saksama. Jepit rambut itu penuh dengan kekuatan dan vitalitas, dan tampak sangat hidup. Di mana letak kemiripannya dengan kesadaran setelah kematian? Ini jelas merupakan makhluk hidup. Saat melihat sekeliling, semuanya persis sama seperti sebelum aku meninggal. Pikirannya benar-benar kosong. Aku belum mati? Sambil berbicara, dia dengan cepat melirik dadanya, di mana lubang berdarah yang telah ditusukkan tidak hanya sembuh sepenuhnya tetapi juga mengembalikan kulitnya, memperlihatkan hamparan kulit putih salju yang memikat. Dia segera menutupi dadanya, matanya yang cantik melebar karena terkejut. Jika dia belum mati, lalu mengapa dia meminta Yao Qingyu untuk memeluknya dan menggesekkan tubuhnya ke Yao Qingyu sambil mengatakan bahwa pelukan Yao Qingyu sangat nyaman? Memikirkan hal itu, wajahnya yang sangat cantik memerah. Yao Qingyu meliriknya dan berkata, apakah kamu bisa bergerak sekarang? Aku ingat. Yao Muqing kemudian menyadari bahwa dia masih duduk di pangkuan Yao Qingyu. Panas yang menyengat itu merambat melalui kain tersebut. Dia melompat seperti kucing yang ekornya terinjak, tergagap-gagap, saya minta maaf, saya akan pergi sekarang. Pikirannya menjadi kosong, lalu dia berbalik dan lari. Aku berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk dan tidak pernah keluar lagi. Yao Qingyu menatapnya dengan curiga. Ada apa dengan gadis ini? Bukankah mereka mengubah ingatanku menjadi ingatan saudaraku? Itu hanya pelukan, kenapa reaksinya begitu berlebihan? Dia menggelengkan kepalanya dan terus memeriksa jepit rambut giok itu. Setelah diselidiki, ia menemukan bahwa jepit rambut giok itu tidak hanya memiliki tanda-tanda suci, tetapi juga berisi dunia tersembunyi di dalamnya, sebuah ruang independen. Seharusnya itu adalah perangkat penyimpanan spasial milik Bai Xuangning. Tidak heran jika setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia tidak menginginkan apapun lagi, melainkan hanya mengambil jepit rambut giok itu dan melarikan diri. Ternyata, itulah seluruh kekayaannya. Seseorang yang telah mengalami 3 tahap kemerosotan langit dan manusia sudah memiliki tabungan yang cukup besar, dan Bai Xuangning juga memiliki identitas sebagai wakil pemimpin Aliansi 4 Bintang. Aliansi 4 Bintang dipenuhi oleh individu-individu berbakat, dan seharusnya ada cukup banyak individu kuat di antara 4 makhluk surgawi yang membusuk. Tak satu pun dari mereka menjadi wakil pemimpin, tetapi Bai Xuangning, meskipun berada dalam 3 tanda kemunduran di langit dan manusia, berhasil menjadi wakil pemimpin. Jelas sekali dia pasti punya koneksi tertentu. Tanda-tanda penuaan pada tubuhnya seharusnya lebih banyak daripada yang ditemukan pada orang biasa yang mengalami 3 tanda penuaan. Dia telah mencoba menggunakan penyimpanan spasial jepit rambut giok itu, tetapi dibutuhkan mantra untuk membukanya. Dengan sebuah pikiran yang tiba-tiba, kesadarannya muncul jauh di dalam jiwanya. Terdapat sebuah sangkar yang dibangun oleh jiwa-jiwa. Di dalam sangkar itu, jiwa Bai Xuangning terikat oleh 9 rantai jiwa, yang mengikat anggota tubuh dan lehernya,
mengamankannya dengan kuat. Meskipun dia adalah jiwa yang menderita 3 tanda pembusukan, dia sama sekali tidak mampu bergerak. Yao Qingyu mengangguk diam-diam. Setelah menyelesaikan pelatihan penghakiman jiwa, penjara jiwa yang muncul jauh di dalam jiwa memang memiliki manfaatnya. Jiwa Naschen Soul miliknya yang hanya berada di tingkat ke-9 mampu memenjarakan makhluk di 3 tahap peluruhan surga dan manusia. Begitu dia berhasil berubah menjadi dewa, jiwanya akan bertambah 10 kali lipat. Sangkar ini dengan mudah dapat memenjarakan bahkan jiwa makhluk tertinggi sekalipun. Tentu saja, dia mungkin tidak dapat bertemu dengan jiwa Sang Maha Pencipta. Yao Qingyu. Melihat kedatangan Yao Qingyu, Bai Xuangning meraung ganas, "Lepaskan aku." "Kalau tidak." Yao Qingyu berkata dengan tenang, "Kalau tidak, lalu apa? Siapa lagi yang akan membela Anda?" Bai Xuangning menggertakkan giginya dan berkata, "Sejujurnya, aku berasal dari kedudukan Xia Yao dan memiliki banyak koneksi dengan pemimpin tertinggi Xia Yao. Jika dia tahu bahwa aku mati di tanganmu, kau pasti tak ingin tahu akibatnya." Yao Qingyu menyipitkan matanya. Apakah ini berhubungan dengan Sang Maha Pencipta waktu luang? Ngomong-ngomong, arah yang ditunjukkan labu hijau itu menuju tanaman induk tampaknya tepat berada di Xia Yao Seed. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Malah, dia tersenyum tipis. "Benarkah begitu? Jika Tuan Tertinggi Xia Yao benar-benar pendukungmu, mengapa kau tidak berani mengungkapkan hubungan ini ketika kau memohon ampun sebelumnya? Saya rasa Anda mungkin memang memiliki hubungan ini, tetapi itu mungkin tidak akan membawa manfaat apapun. Sebaliknya, itu bisa menimbulkan masalah." Apakah saya benar? Saat mereka berbicara, Yao Qingyu secara halus mengaktifkan tanda suci pendengar. Mereka langsung menangkap pikiran batin Bai Xuangning dari jarak dekat. Bajingan itu, dia punya otak berapa? Bagaimana dia bisa menebak itu? Aku adalah selir yang secara diam-diam dimiliki oleh penguasa tertinggi kesenangan. Jika istri penguasa tertinggi kesenangan mengetahuinya, dia pasti akan membuat jiwaku berharap mati saja. Setelah mendengar itu, Yao Qingyu menyimpan tanda pendengar suci, dan senyum main-main muncul di bibirnya. Tidak heran jika Bai Xuangning, yang berada di tahap ketiga kemerosotan surgawi, mampu menjadi wakil pemimpin aliansi dengan menginjak sekelompok orang di tahap keempat kemerosotan surgawi. Ternyata, diam-diam dia adalah selingkuhan dari Supreme yang hidup tanpa beban. Tidak heran jika dia tidak berani mempublikasikan hubungan ini, karena istri dari sang penguasa waktu luang juga merupakan sosok yang tangguh. Mengetahui hal ini membuat pikirannya tenang. Meskipun penguasa tertinggi kebebasan mengetahui bahwa Yao Qingyu telah membunuh Bai Xuangning, dia tidak berani secara terang-terangan membuat masalah untuknya. Jika tidak, dia akan dicurigai membongkar perselingkuhan mereka. Menyadari hal ini, dia berhenti berdebat dan bertanya langsung, apakah jepit rambut giokmo itu alat penyimpanan ruang? Apa itu mantra aktivasi? Selama interogasi, tanda suci diaktifkan kembali. Bai Xuangning terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Yao Qingyu, kau telah menghancurkan tubuh fisikku, memenjarakan jiwaku, dan masih ingin merebut tabungan hidupku? Teruslah bermimpi. Sekalipun kau menyiksaku, sekalipun kau membuatku direbus dalam minyak atau mendaki gunung penuh pisau, aku tidak akan pernah." Namun, tawa histerisnya tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Yao Qingyu mengusap dahinya untuk meredakan rasa sakit yang berdenyut di jiwanya, dan berkata sambil tersenyum tipis. "Aku ingin mencapai puncak, itu tujuan yang cukup ambisius." Jiwa Bai Xuangning bergetar hebat, pupil matanya melebar, dan dia berseru dengan ngeri. Bagaimana kau tahu mantraku? Tunggu, apakah kamu memiliki telepati? Mustahil, mustahil. Bagaimana mungkin jiwa dari alam jiwa yang baru lahir sepertimu dapat menyelidiki alam 3 kehancuran surga dan manusia? Yao Qingyu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan pergi memeriksa perangkat penyimpanan ruangmu. Mungkin akan ada kejutan." Bai Xuangning berteriak dengan cemas, "Tidak, kau tidak boleh melihat perangkat penyimpanan ruangku." Dia meronta-ronta dengan panik, menarik rantai-rantai itu hingga berderak, menyebabkan seluruh sangkar berguncang hebat. Kesadaran Yao Qingyu terlepas dari jiwanya, jeritan histerisnya bergema di telinganya. Hal ini membuat Yao Qingyu terlihat sangat penasaran. Reaksi sekuat ini? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di perangkat penyimpanan spasial ini? Bab 892 Panen yang menakjubkan. Sebuah pikiran samar-samar terlintas dalam benakku. Dia menatap jepit rambut giok di tangannya dan dalam hati mengucapkan mantra, "Aku ingin naik tahta."
Bunyi denting. Ruang penyimpanan di dalam jepit rambut giok itu telah diaktifkan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah kitab merah menyala milik Yao Muking. Benda ini telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Yao Qingyu mengeluarkan kitab pil api, yang akan dikembalikannya nanti bersama dengan alat penyimpanan ruang milik Yao Muking. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah peti harta karun yang sangat mencolok. Sambil berpikir sejenak, dia mengeluarkannya. Peti harta karun itu disegel, yang jelas menunjukkan nilainya yang sangat tinggi, dan Yao Qingyu dengan penuh harap menantikan pembukaannya. Apa yang dilihatnya membuat dia membeku karena terkejut. Apa semua benda ini? Di dalamnya terdapat cambuk kecil dari kulit hitam. Ada atasan kulit ketat bermotif macan tutul dengan 2 lubang yang dipotong di bagian dada. Ada juga sebuah manik kecil yang dirangkai pada seutas tali, ukurannya pas untuk mengisi mulut tersebut. Dan seutas tali merah panjang yang bisa mengikat seseorang. Selain itu, masih banyak keanehan lain yang membuat Yao Qingyu tersipu malu. Dia membanting kotak itu hingga tertutup, wajahnya memerah, ini terlalu mewah. Apakah seorang wanita yang tampak bermartabat dan serius di permukaan sebenarnya bertindak sembrono di balik layar? Tidak heran dia sudah sangat tua, namun dia masih bisa membuat penguasa tertinggi waktu luang begitu bahagia. Tidak heran mereka langsung bersikap defensif ketika tahu saya akan mengaktifkan perangkat penyimpanan spasial. Dia dengan jijik membakar kotak itu. Kemudian ia kembali menusuk ke dalam jepit rambut giok itu. Setelah diperiksa lebih teliti, mereka memang menemukan sejumlah ramuan berbagai macam untuk meningkatkan kenikmatan dalam hubungan. Yao Qingyu tidak bisa berkata-kata. Wanita ini benar-benar berusaha keras untuk menaiki tangga sosial. Mengabaikan ramuan-ramuan itu, dia melirik ke tempat lain. Bai Xuangning telah berhasil memikat hati penguasa tertinggi Xia Yao dengan sangat baik. Mustahil jika dia tidak akan membalas budi dengan cara tertentu. Sungguh. Ia segera melihat sebuah tripod giok. Di dalamnya mengalir genangan cairan giok sebening kristal, memancarkan aroma yang kaya dan tekanan spiritual yang membuat jiwa Yao Qingyu sulit mendekat. Dia langsung mengenalinya, dan wajahnya berseri-seri gembira sambil berseru, "Cairan giok pivot surgawi? Aku tahu Sang Maha Pencipta Kebebasan tidak akan memperlakukan Bai Xuangning dengan buruk. Ini adalah cairan spiritual tertinggi yang dapat membantu orang menembus 4 tingkat kemerosotan langit dan manusia. Bahkan aliansi 4 bintang mungkin tidak dapat menemukan yang kedua. Jumlahnya terlalu sedikit, kecil kemungkinannya untuk memicu 4 tanda kehancuran di alam surgawi." Yao Qingyu merasakan sedikit penyesalan, menduga bahwa Sang Maha Pencipta Kebebasan masih mencari lebih banyak cairan giok poros surgawi. Setelah berpikir ulang, Yao Qingyu tertawa lagi. Sepertinya kita tidak akan mampu menembus 4 tingkat kehancuran langit dan manusia. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengatasi 3 tanda kerusakan di langit dan manusia, dan akan ada banyak surplus. Membantu manusia mengatasi tanda kerusakan kedua di langit dan manusia juga bukanlah masalah. Matanya bersinar. Dia dengan tegas mengeluarkan kuali giok dan tersenyum, ini adalah waktu yang tepat untuk memberi kompensasi kepada Yao Muking dan membantunya menembus 3 tanda kemerosotan langit dan manusia. Sisanya akan diberikan kepada guru dan yang mulia Zantian. Jika mereka memiliki kultivasi diri yang cukup, menembus tahap kedua dari kemerosotan surgawi tidak akan menjadi masalah. Pencapaian ini saja sudah jauh melampaui ekspektasi. Yao Qingyu dengan cepat mulai mencari lagi, bertanya-tanya apakah mungkin ada kesempatan untuk menembus ke tahap jiwa yang baru lahir. Sayangnya, setelah melakukan pencarian, semua sumber daya yang tersedia hanya untuk mereka yang berada di tahap Naschen Soul. Tidak ada metode budidaya maupun jimat. Dia memusatkan seluruh energinya untuk menyenangkan Sang Maha Pencipta dan tidak terlalu memperhatikan kultivasinya sendiri. Untungnya, sumber daya alam jiwa yang baru lahir mengandung banyak bahan untuk memurnikan pil pengurang debu kelas atas. Sekarang tidak ada kekurangan bahan untuk alkimia, cukup untuk memurnikan sejumlah pil spiritual bagi semua kultivator jiwa baru di konstelasi surgawi. Selain itu, ia juga menemukan sebuah slip giok. Di dalamnya terdapat peta yang rumit, sebagian besar menunjukkan terowongan. Dia tidak tahu tempat apa itu, jadi dia dengan santai melemparkannya ke dalam perangkat penyimpanan spasialnya. Setelah mengosongkan isi jepit rambut giok itu, Yao Qingyu berpikir sejenak lalu melemparkannya ke naga hijau kecil. Yang terakhir mengira itu adalah pil ajaib, jadi ia melompat dan membuka mulut kecilnya untuk menggigitnya. Sebuah klik. Jepit rambut giok itu langsung terbelah menjadi 2 di tempat. Artefak spiritual tingkat tertinggi telah hancur. Naga hijau kecil kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu dan memuntahkan remah-remah di mulutnya.
Setelah mencicipi ramuan itu, ia tidak bisa makan apapun lagi. Yao Qingyu mengangguk puas. Ia bahkan mampu menggigit senjata spiritual tingkat tinggi. Jadi setidaknya 4 kehancuran langit dan manusia tidak akan mampu menahan 1 gigitan pun darinya. Selain itu, ini bukanlah batas atasnya. Hal itu bahkan mungkin membuat makhluk tertinggi mempertanyakan keberadaannya. Baginya, merawatnya sejak dari kota Qingdi hingga sekarang sangatlah berharga, dan dia bahkan memberinya 2 pecahan artefak kekaisaran penghancur dunia selama waktu itu. Semoga, ini akan menghadirkan kejutan yang lebih besar lagi seiring perkembangannya. Dia mengeluarkan lukisan pemandangan megah, memasukkan naga hijau kecil ke dalamnya, dan mengingatkannya. Jangan makan apapun di dalamnya, atau kamu tidak akan punya ramuan lagi. Naga hijau kecil itu mengangguk patuh, menunjuk ke perutnya yang mengerut, yang berarti Yao Qingyu harus segera memurnikan ramuan itu, karena ia masih lapar. Yao Qingyu kemudian menyadari bahwa tumpukan pil spiritual yang berserakan di tanah telah semuanya dimakan olehnya. Bibirnya sedikit berkedut. Mempertahankan orang ini berarti harus siap bangkrut kapan saja. Setelah menyelesaikan semuanya, dia bergegas menuju gua Yao Muking. Di dalam gua, Yao Muking menutupi wajahnya yang masih memerah dan berbaring di atas meja, bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun sekarang? Aku tidak ingin hidup lagi. Dia dikelilingi kabut, dan fatamorgana raksasa berbentuk ulat pun muncul. Kaki mungilnya disilangkan, dan matanya membelalak marah. Pergi. Pergi sekarang. Bahkan setelah kamu mengungkapkan identitasmu, dia masih berpura-pura bahwa kamu adalah saudara perempuannya dan terus memelukmu. Dia jelas tertarik pada penampilan dan latar belakangmu, dia ingin memilikimu. Jika kamu tidak lari sekarang, nanti akan terlambat. Yao Muking hanya bisa tersenyum getir. Inilah juga yang mengganggunya. Yao Qingyu tahu bahwa dia bukan lagi saudara perempuannya. Namun dia tetap memeluknya seperti itu. Mungkinkah dia telah mengembangkan perasaan romantis padanya? Meskipun dia tidak menentangnya, dan bahkan diam-diam merasa sedikit senang, hal itu datang terlalu tiba-tiba dan agak menakutinya. Orang yang dulunya paling dia kagumi tiba-tiba mengembangkan perasaan romantis padanya. Perubahannya terlalu cepat, dia tidak bisa beradaptasi. Dek dek dek. Terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Yao Qingyu. Mu King, apakah ini waktu yang tepat? Ah! Yao Muking gemetar ketakutan dan berkata tanpa daya, dia datang mencariku. Apa yang harus saya lakukan? Setan itu sangat marah, orang ini memelukmu, merasakan manisnya, dan ingin menyerang selagi kesempatan masih ada dan menjatuhkanmu. Orang hina itu, aku tidak akan pernah menyetujui ini. Aku akan bersembunyi dulu. Kamu harus menolaknya dengan tegas nanti, dan kamu sama sekali tidak boleh berhati lembut. Cari cara untuk menyingkirkannya, lalu sebaiknya kita segera pergi, atau kau akan jatuh ke dalam cengkeramannya. Coba bayangkan berapa banyak wanita yang pernah bersamanya. Saat hati nuraninya diuji, dia bilang dia bahkan tidak sanggup menangani 10 wanita. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berubah menjadi kabut dan bersembunyi di tubuhnya. Yao Muking buru-buru merapikan rambutnya yang acak-acakan, menggigit bibirnya yang merah sedikit, dan dengan gugup membuka pintu. Yao Qingyu, seperti seorang pencuri, melirik sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum menyelinap masuk. Kemudian dengan cepat menutup pintu batu itu. Cahaya di ruangan itu langsung redup, dan jantung Yao Muking berdebar kencang. Dia memegang dadanya dan mundur dengan panik. Dia tergagap, "Saudara, apakah kau butuh sesuatu dariku?" Yao Qingyu mengangguk dan tersenyum, "Aku punya kejutan untukmu." Ah! Kejutan? Apakah si iblis itu benar? Dia akan mengakui perasaannya padanya dan kemudian memenangkan hatinya dalam sekejap? Jantungnya berdebar lebih kencang, wajahnya memerah, dan dia berbisik, apa kejutan itu? Dia sedikit takut. Namun, ada juga sedikit rasa antisipasi.